Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini materi yang akan saya sampaikan saya beri judul Rahmat Ilahi sebagai motivasi. Perlu kita mengingat kembali tentang motivasi dan pentingnya motivasi untuk diri kita sendiri di dalam menghadapi kehidupan ini. Orang hidup butuh motivasi. Tanpa motivasi, orang akan lebih mudah terjebak kepada frustasi. Bisa jadi orang yang frustasi kalau tidak kuat menahannya bisa bunuh diri. Sehingga motivasi menjadi penting bagi kita. Kita mengingat motivasi itu ada dua. Yang pertama adalah motivasi internal, dan yang kedua adalah motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang muncul dari diri kita sendiri, dari diri dalam manusia itu sendiri. Sedangkan motivasi eksternal adalah motivasi yang muncul dari luar. Nah, kita kasih contoh motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal sesuatu yang muncul dari diri dalam kita sendiri, misalnya adalah pada saat kita punya kelebihan harta, kemudian melihat ada orang-orang yang berkebutuhan tanpa dipaksa oleh luar, kita dengan tulus ikhlas memberikan yang kita punyai, yang kita miliki. Kalau seandainya kita punya banyak, ya kita berikan banyak. Kalau seandainya kita memiliki sedikit, ya kita sampaikan sedikit. Jadi tanpa tekanan dari luar, tanpa ada iming-iming dari luar, karena kita punya kelebihan yang harus diberikan, maka kita berikan kepada orang lain itu. Yang kedua, contoh motivasi eksternal adalah ketika dalam suatu perlombaan ada hadiah yang diperebutkan dan hadiahnya sangat menarik. Orang yang mengikuti tertarik dengan hadiahnya, sangat tertarik dan ingin menikmati hadiah ketika dia mendapatkannya, sehingga orang banyak berbondong-bondong ikut perlombaan itu karena ada sesuatu yang menarik dari luar. Nah, ini adalah contoh motivasi eksternal. Nah, ketika kita bicara motivasi internal dan motivasi eksternal, kedua motivasi ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Manusia butuh motivasi eksternal. Tapi sehebat apapun motivasi eksternal, akan lebih hebat lagi jika manusia itu termotivasi oleh dirinya sendiri atau motivasi internal. Maka pada sore hari ini kita akan sedikit membahas masalah motivasi khususnya internal yang kita ambil dari rahmat ilahi atau rahmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Kita perlu mengingat rahmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Yang pertama, kita sudah setiap saat membaca kalimat-kalimat yang sangat populer di dalam Al-Quran yang sering kita sebut dengan kalimat tasmiyah. Ada juga yang mengatakan basmalah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
yang berarti Bismillahi dengan menyebut asma Allah, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu jika kita resapi di dalam hati kita, dari maknanya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih dan Maha Rahim dan Penyayang, ditujukan kepada umatnya, kita menjadi besar hati bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Manusia itu ketika diberi kasih atau dikasihi atau disayangi, itu begitu bahagianya, begitu senangnya, sehingga ketika mendapatkan kalimat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita akan semakin ingat kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Coba kita rasakan dulu itu kalimat yang sangat populer sekali, yang sering kita baca, bahkan setiap hari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Diresapi betul di dalam hati kita, sampai kita betul-betul merasakan bahwa Allah memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu yang pertama. Tidak bisa membayangkan dalam gambaran kita betapa besarnya kasih sayangnya Allah itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah bersabda, Inna rahmati taghlibu ghadabi. Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, taghlibu, mengalahkan, ghadabi, murkaku. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan dari murkaku. Ini kan kalimat yang menarik sebenarnya, dan sangat membahagiakan bagi umatnya. Jadi kasih sayang Allah itu diberikan melebihi daripada murkanya yang Allah disampaikan kepada manusia. Bahkan kalau seandainya kita dalami lebih dalam lagi, seolah-olah bahwa Allah itu tidak pernah memberikan murkanya, selalu kasih sayangnya, selalu kasih sayangnya. Kita kasih contoh yang mudah saja. Kalau kita belajar pelajaran agama, khususnya pelajaran agama Islam, kita banyak mendapatkan materi tentang orang-orang Islam itu yang akan banyak mendapatkan rahmat Allah, sedangkan orang-orang yang tidak Islam atau bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah akan mendapatkan murka Allah. Kita lihat di kanan kiri kita. Kita melihat orang suka berbuat maksiat. Kita melihat orang yang tidak taat dengan aturan Allah. Bahkan tidak jarang kita melihat kekejaman orang-orang yang ada di luar sana. Tapi ketika melihat kehidupan materinya di rumah, tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang yang taat beribadah, orang yang selalu dekat, merasa dekat dengan Allah. Sholat wajibnya tidak pernah bolong, sholat malamnya sangat teratur sekali, puasa Senin Kemisnya itu juga rutin. Yang kadang malah kehidupan materinya tidak sehebat dari orang yang melakukan maksiat itu. Sampai orang yang taat itu geleng-geleng. Ini sebenarnya bagaimana sih maksudnya Allah demikian? Kalau kita kembalikan dari hadis Rasulullah, Inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku, itu menjadi jelas bahwa kasih sayang Allah diberikan kepada hambanya itu melebihi atau bahkan mengalahkan murkanya Allah. Dan bisa kita kaji lebih dalam lagi, seolah-olah Allah itu tidak menurunkan murkanya.
Nah, kalimat yang saya sampaikan tadi itu akan lebih jelas lagi ketika kita membaca satu hadis Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, innalillahi mi'ata rahmatin. Innalillahi, sesungguhnya milik Allah, mi'ata rahmatin, 100 rahmat. Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Dari 100 rahmat itu Allah menurunkan satu rahmat. Bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami. Satu rahmat yang Allah turunkan itu dibagi, baik untuk jin, untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan, semua mendapatkan satu rahmat, dibagi semuanya itu. Sehingga kalau seandainya kita mengukur berapa rahmat yang Allah berikan kepada kita, itu baru mendapatkan sebagian dari 0,0000 sekian, dan itu sangat kecil sekali. Dan dari satu rahmat yang Allah turunkan itu, dan kita mendapatkan sebagian kecil dari rahmatnya itu, wabiha yatarahamuna wabiha yata'atafuna. Dari rahmat Allah itu manusia, tumbuhan, hewan bisa saling berkasih sayang, muncul rasa kasih sayangnya. Wabiha ta'taful wahsyu ala waladiha. Bahkan binatang buas pun itu punya rasa belas kasihan terhadap anaknya. Binatang buas, ingat, yang kita selalu sangka bahwa binatang buas itu selalu kejam kepada siapapun, tapi karena rahmat Allah itulah binatang buas punya rasa kasihan. Ingat, sekejam-kejamnya hewan ataupun sekejam-kejamnya manusia tetap mendapatkan rahmat Allah itu. Nah, ketika satu rahmat itu dibagi kepada seluruh hambanya yang ada di muka bumi ini, Allah tidak pernah pilih kasih, baik itu iman atau tidak, muslim atau tidak. Saya bagi itu, dan semuanya mendapatkan itu. Sehingga Allah pasti akan memberikan kasih sayang kepada hambanya siapapun. Jadi yang iman juga mendapatkan rahmatnya, yang kafir juga mendapatkan rahmatnya, yang muslim juga mendapatkan rahmatnya, yang tidak muslim pun juga mendapatkan rahmatnya. Sehingga kita jangan berpikir bahwa yang mendapatkan rahmat Allah hanya yang muslim saja, tidak, yang iman saja juga tidak. Jadi tidak heran ketika orang-orang yang kita anggap itu tidak taat kepada Allah, seolah-olah dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Tidak demikian, Allah tetap berikan rahmat kepadanya. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Nah, dari satu yang diturunkan ini, Allah masih menyimpan yang 99 rahmat. Nah, yang 99 rahmat itu disimpan, besok akan diberikan di hari kiamat. Tapi paling tidak di dunia ini Allah sudah memberikan satu, dibagi kepada semua makhluknya, termasuk manusia, jin, hewan, dan tumbuhan. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana rasanya kalau seandainya besok kita mendapatkan yang sebagian dari 99 rahmat itu. Maka kita jadi tidak heran ketika mendengarkan kalimat, bagaimana rasanya ketika mendapatkan yang 99 itu. Mala ainun ra'at, mata belum pernah melihat, wala udhunun sami'at, dan telinga belum pernah mendengarkan, wala khatara ala qalbi basyarin, dan hati belum pernah menggambarkan. Saking luar biasanya itu rahmat Allah itu. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kasih sayang Allah yang sangat luar biasa ini. Allah dalam surat Ghafir ayat 60, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan permohonan. Ini kan membahagiakan sekali lagi bagi manusia.
Apa permintaanmu saya kabulkan. Kurang apa sih Allah itu memberikan kepada manusia? Apakah kita kurang merasa rahmatnya Allah yang begitu luar biasa itu, seolah-olah Allah tidak pernah memberikan rahmat yang luar biasa kepada kita? Mari kita koreksi diri kita sendiri. Semestinya dengan rahmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita itu, kita meniru sifatnya Rasulullah. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Atas rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad menjadi lemah lembut kepada mereka. Bukan kepada orang yang mukmin yang ikut perjuangannya Nabi saja, tidak. Tapi kepada siapapun lintalahu. Walau kunta fadlan ghalidal qalbi, jika engkau itu berlaku keras hati, galak, ladfadlu min halik, mereka pasti akan lari dari sekeliling kamu. Ini kan menarik. Jadi Nabi berlaku lemah lembut karena rahmat Allah. Kita juga sama mendapatkan rahmat Allah dari Allah juga. Semestinya kita bisa meniru Nabi itu untuk bersikap lemah lembut, menebarkan kasih sayang kepada siapa. Jangan hanya dikatakan bahwa yang bisa lemah lembut itu hanya Nabi. Bukan. Kita juga mendapatkan rahmat Allah, sehingga kita pun punya bekal untuk bisa lemah lembut kepada siapapun. Nah, salah satu yang disampaikan dalam Al-Quran itu, lemah lembutnya Rasulullah adalah fa'fu anhum, memaafkan mereka, wastaghfir lahum, dan memohonkan ampun kepada Allah mereka yang bersalah itu, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah kepada mereka. Ini luar biasa. Jadi mengingat rahmatnya Allah itu, jadi mau memaafkan. Bukan hanya maafkan saja, mintakan maaf kepada Allah, mintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah mereka yang bersalah kepada aku. Itu orang-orang yang menggunakan potensi rahmat. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarah kepada mereka. Meskipun kita ada konflik dengan orang lain, dengan tetangga, tapi kita mau bermusyawarah dengan mereka. Itu juga karena rahmat Allah. Nah, kurang apa lagi kasih sayang Allah terhadap hambanya, khususnya kepada manusia, kepada kita. Masih banyak ayat-ayat dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tentang rahmat Allah. Tapi paling tidak dari sebagian yang saya sampaikan tadi itu memberikan gambaran kepada kita bahwa kasih sayang Allah itu sangat luar biasa hebatnya. Dan dalam kajian psikologi, orang-orang yang mendapatkan kasih sayang lebih itu akan memunculkan motivasi yang tinggi. Karena motivasi orang itu karena dia ada kebahagiaan di dalam dirinya. Jadi merasakan kebahagiaan, maka dia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi rahmat Allah yang sudah besar ini, yang sangat luar biasa ini, kita jadikan motivasi diri kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Sehingga tidak ada alasan lagi kita mengeluh, tidak ada alasan lagi kita ngerundel, tidak ada alasan lagi kita ngelukur ataupun putus asa. Bahkan kita dilarang untuk berputus asa. Wala tai'asu min rauhillah, dan janganlah kamu berputus asa di rahmat Allah. Jadikan rahmat Allah itu sebagai motivasi bagi kita memperjuangkan yang kita inginkan supaya sesuai dengan harapan kita. Dengan demikian, rahmat Allah yang sudah diberikan ini
memang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Maka ketika kita sudah termotivasi oleh rahmat Allah itu, motivasi diri kita sudah semakin kuat, dan tidak hanya melulu termotivasi oleh yang dari luar atau eksternal, ini akan lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Bahkan ada seorang motivator mengatakan, success is not key to be happiness. Sukses itu bukanlah kunci menuju kebahagiaan, tapi happiness is key to be success. Tapi kebahagiaan itulah yang nanti akan mengantarkan kepada kesuksesan itu. Nah, yang terakhir, supaya kita bisa lebih termotivasi lagi, bagaimana caranya mendapatkan yang kita inginkan, kita perlu belajar dari kalimat Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyi, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan jihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Apa-apanya itu akan lebih tercapai. 3 perkara itu. Iman, jangan sampai dilupakan. Iman harus selalu ada. Bahkan sampai mati pun tidak boleh ditinggalkan iman itu. Nah, kalau sudah beriman, yang kedua adalah hijrah. Dalam bahasa gaulnya, hijrah itu adalah move on, bergeser, bergerak, melakukan tindakan. Nah, kalau sudah mau hijrah, berpindah dari yang tidak baik menjadi baik, berpindah yang tadinya gagal untuk menjadi sukses, bergerak yang tadinya malas-malasan untuk menjadi giat, bergerak yang tadinya itu tidak mau melakukan sesuatu menjadi mau melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah wajahatu, jihad. Dalam kamus Munjid, jihad itu bermakna mengerahkan seluruh kemampuan, badlu was'ain atau badala wus'ahu, mengerahkan seluruh kemampuan yang ada. Nah, dia akan lebih kepada istiqomah. Sehingga orang-orang yang sudah move on ini dilengkapi dengan jihadnya, apalagi didasari dengan keimanan ini, inilah dia akan mendapatkan kebahagiaan atau kesuksesan yang diharapkan. Maka pada kesempatan kali ini kita sudah mendapatkan pencerahan dari kalimat-kalimat Allah bahwa rahmat Allah sangat luar biasa sekali diberikan kepada hambanya, dan Allah itu sudah memberikan rahmatnya mengalahkan daripada murkanya. Permintaan hamba itu dikabulkan ketika hamba itu meminta. Kemudian dari rahmat Allah pula itulah yang menjadikan manusia merasa bahagia, di mana kebahagiaan itu menjadikan modal dasar untuk menumbuhkan motivasi diri kita. Dan motivasi diri kita yang sudah ada itu kita tingkatkan dengan hijrahnya, dengan imannya dulu. Dengan imannya kita kuatkan, kemudian move on-nya atau hijrahnya itu juga kita perkuat. Kemudian yang terakhir adalah dengan jihadnya. Semoga dengan iman, hijrah, dan jihad ini menjadikan apa yang kita inginkan betul-betul sesuai dengan harapan kita. Jika seandainya yang kita harapkan itu belum sesuai dengan harapan kita, jangan putus asa. Rahmat Allah selalu tercurah, dan kita perlu koreksi diri. Barangkali hijrah kita belum beres, atau mungkin
hijrah kita sudah beres, tapi jihad kita belum beres. Itulah kita perlu terus belajar dan terus belajar supaya apa yang kita harapkan selalu tercapai sesuai dengan keinginan kita dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.